Hello, welcome back to Senja. Masih ingatkah kalian dengan kejadian kerusuhan pada Mei 98? Di video kali ini kita akan membahas tentang kejadian-kejadian horor yang terjadi pada saat kerusuhan Mei 98. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Tragedi kerusuhan Mei 1998 memang telah 20 tahun lebih berlalu. Namun, peristiwa tersebut masih menyisakan pilu yang mengharu biru. Ribuan nyawa melayang tanpa tahu siapa pembunuhnya. Tak hanya menyisakan pilu, huru-hara itu juga menyisakan cerita horor antara mistis dan realita. Salah satu lokasi yang menyimpan cerita horor adalah pembakaran Mall Klender, Jakarta Timur. Sebagian besar orang yang tinggal di Jakarta Timur, terutama yang sudah berusia di atas 30 tahun, pasti tahu yang namanya Jogja Plaza atau Mall Klender di Jakarta Timur. Mall Klender menjadi salah satu korban kerusuhan Mei 98. Mall milik keluarga cendana itu dibakar oleh sekelompok orang yang tak dikenal pada 15 Mei 1998. Ironisnya, Mall Klender dibakar sesaat setelah orang-orang menjarah toko swalayan itu. Seperti ada yang menginstruksikan ratusan warga yang semula ada di pinggir jalan tiba-tiba ramai menjarah swalayan tersebut. Saat Mall Klender dibakar, masih banyak juga karyawan yang berada di dalam hingga terjebak dalam kobaran api. Akibatnya, ratusan orang ditemukan tewas di dalam reruntuhan gedung yang hangus terbakar. Setelah api padam, ditemukan sekitar 450 mayat hangus terbakar. Diyakini itu belum semua korban. Diperkirakan masih banyak mayat yang terkubur di antara reruntuhan gedung. Tragedi ini menjadi catatan terburuk dalam sejarah Indonesia. Kini telah 26 tahun berlalu. Namun kisah mistis dan horor di Mall Klender seakan tak pernah pudar. Banyak orang yang percaya arwah korban kerusuhan di Mall Klender masih gentayangan, dan gedung itu kini menjadi gedung paling berhantu di Jakarta. Banyak warga yang mengaku pernah mengalami kejadian mistis dan horor, seperti hantu SPG hingga penumpang angkot misterius, dan masih banyak lagi. Kisah ini dialami oleh seorang pemuda dengan ayahnya. Pada tahun 2000, pemuda asal Magelang ini hendak menuju rumah kontrakannya di kawasan perumahan Klender. Keduanya tiba di terminal Pulau Gadung pada jam 2 pagi. Suasana Jakarta saat itu memang belum seramai sekarang. Angkutan umum paling populer saat itu adalah angkot dan Metro Mini. Keduanya lalu naik Metro Mini dan turun di kawasan Kebon Singkong. Perjalanan mereka lanjutkan dengan berjalan kaki menyeberang rel kereta menuju jalan utama Jatinegara. Lelah berjalan, keduanya memutuskan istirahat dan duduk di halte depan Mall Klender sambil menunggu angkot menuju Kampung Sumur. Tiba-tiba saja muncul seorang wanita berseragam SPG Jogja Plaza. SPG itu duduk begitu saja di sebelah keduanya. Tak berapa lama, sang ayah tiba-tiba langsung menarik tangan putranya dan mengajaknya pergi. Pemuda itu penasaran kenapa ayahnya langsung menariknya pergi, padahal angkot belum datang.
Lantas pemuda itu melihat ke sosok SPG yang baru saja datang di halte. Alangkah terkejutnya dia, ternyata wanita SPG itu bukan manusia. Separuh tubuhnya hangus, kulit wajahnya terkelupas, dan kedua bola matanya keluar. Bapak dan anak itu pun lari sekencang-kencangnya sambil teriak minta tolong. Sejak kerusuhan Mei 98 hingga setahun kemudian, banyak warga yang tak berani melintas di kawasan Mall Klender pada malam hari. Akibatnya suasana sekitar lokasi sudah sepi meski baru jam 10 malam. Tidak hanya kendaraan yang enggan melintas di sekitar bekas gedung Mall Klender, para pedagang pun tidak ada yang berani berjualan di sekitar situ. Menurut pengakuan warga sekitar, warga sering mencium bau anyir darah dan bau busuk mayat. Bau-bau itu tercium sangat jelas dan berasal dari arah bekas bangunan Mall Klender. Bahkan seminggu setelah kejadian, banyak warga yang mendengar suara tangisan misterius. Selain suara tangisan, banyak warga yang mengaku mendengar jeritan minta tolong. Suara tangisan dan jeritan itu selalu terdengar dari dalam gedung Mall Klender yang sudah hangus terbakar dan kosong sama sekali. Ini cerita Bang Ucok, seorang sopir Metro Mini 506 jurusan Pondok Kopi, Kampung Melayu. Kejadiannya 3 bulan setelah tragedi pembakaran Mall Klender. Saat melintas di kawasan Buaran pada suatu malam, ia melihat banyak pegawai mall yang berhenti di pinggir jalan. Mereka langsung naik Metro Mini yang dia sopiri. Bang Ucok pun begitu senang karena Metro Mininya langsung penuh. Saat melintas di depan Jogja Plaza Klender, para penumpang langsung turun semua. Namun alangkah kagetnya Bang Ucok setelah ia sampai di terminal Kampung Melayu, uang pembayaran penumpang tadi tiba-tiba berubah menjadi daun. Ternyata bukan hanya Bang Ucok yang dikerjai oleh hantu Mall Klender. Banyak sopir angkutan umum yang mengaku menjadi korban sosok tak kasat mata tersebut. Kisah hantu di Mall Klender juga pernah dialami oleh seorang pria bernama Yanto. Dalam tragedi itu, Yanto kehilangan sang ayah. Sama seperti kebanyakan pemuda saat itu, Yanto rupanya hendak ikut menjarah di Jogja Plaza. Sang ayah pun mencari Yanto untuk diajak pulang, tak boleh ikut menjarah. Yanto mengurungkan niatnya ikut menjarah, namun sang ayah sudah masuk Jogja Plaza dan terjebak di dalam kebakaran itu. 3 hari setelah kejadian itu, jenazah ayahnya belum ditemukan. Lalu tiba-tiba Yanto bertemu dengan seorang pria misterius yang memberitahu ada yang mencari kamu di lantai 3 Mall Jogja. Posisinya pas di samping tangga jalan. Antara penasaran dan bingung, Yanto langsung kembali lagi ke gedung Mall Klender. Dan betapa terkejutnya dia saat menemukan jenazah ayahnya benar ada di samping tangga jalan. Jenazah itu dikenali dari jam tangan yang masih tampak utuh dan tidak terbakar. Kisah horor ini dialami oleh seorang penjual nasi goreng. Malam itu penjual nasi goreng ini melintas di depan gedung Jogja Plaza atau Mall Klender. Tiba-tiba saja terdengar suara memanggil dirinya yang hendak membeli nasi goreng. Sang penjual berhenti. Ia pun mencari sumber suara yang memanggilnya. Namun tak seorang pun yang terlihat. Dengan rasa takut, penjual nasi goreng berusaha melanjutkan jalannya. Namun beberapa meter berjalan, ia kembali mendengar suara orang memanggilnya. Tiba-tiba saja bulu kuduknya berdiri. Ketika ia menoleh ke kanan, tampak seorang berdiri di pinggir jalan. Namun kakinya melayang alias tidak menginjak bumi. Tubuh dan pakaian tampak compang-camping seperti habis terbakar. Melihat hantu gentayangan, si penjual nasi goreng langsung lari tunggang langgang
meninggalkan gerobaknya di lokasi kejadian. Kisah ini dialami seorang penjaga di Mall Klender yang kini sudah menjadi Mall Citra. Saat itu penjaga ini mendapatkan tugas malam dengan 2 orang temannya. Setelah pusat perbelanjaan itu tutup, ketiga petugas jaga ini diwajibkan menyusuri mall dari lantai bawah sampai lantai teratas. Sebelum jalan, seorang satpam ini izin pergi ke toilet untuk buang air besar. Keluar dari toilet, ia melihat kedua temannya sudah tidak ada. Tak mau tertinggal jauh, ia langsung berlari mengejar kedua temannya yang dilihatnya naik ke atas. Mereka menyelusuri lantai 3, tempat banyak ditemukan mayat korban kebakaran. Anehnya, satpam ini merasa bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Suara langkah sepatu temannya juga tidak bergema di sepanjang lorong kosong. Ia berhenti sejenak, namun kedua temannya yang diam 1000 bahasa itu tetap berjalan. Sampai berbelok di lorong. Dengan ketakutan, satpam ini berlari menuju belokan menyusul kedua temannya. Namun sosok 2 temannya itu tiba-tiba lenyap begitu saja, menyisakan bau bangkai yang menyengat. Tanpa pikir panjang, satpam itu langsung berlari menuju lantai bawah. Alangkah terkejutnya saat dia menabrak temannya yang masih berada di lantai bawah. Kedua temannya pun bilang bahwa mereka belum naik ke lantai 3 karena dari tadi menunggu dirinya yang pamit ke toilet. Lalu, siapa sosok 2 satpam yang dia ikuti sampai lantai 3 tadi? Kisah horor ini dialami Budi, seorang pemuda asal Lampung yang tinggal di Rawamangun. Pada suatu malam, beberapa bulan setelah tragedi kerusuhan Mei 98, ia pergi ke rumah temannya di daerah Buaran. Pulang dari rumah temannya, dia naik angkot 27 jurusan buatan Rawamangun. Saat itu angkot yang dia tumpangi terlihat penuh. Namun anehnya sepanjang perjalanan dari Buaran, para penumpang itu hanya diam dan terus menunduk. Budi sempat curiga, namun ia tetap santai. Saat melintasi Mall Klender, para penumpang itu turun begitu saja dan masuk ke dalam mall yang rusak terbakar. Penasaran, Budi pun mengamati para penumpang yang sedari tadi diam saja. Betapa terkejut dia saat tahu wajah para penumpang itu hitam legam seperti daging gosong terbakar. Ketika ia menoleh ke bangku sopir, ia tak melihat seorang pun di balik kemudi. Budi pun lari, ngos-ngosan menyelamatkan diri. Inilah 7 cerita horor di balik tragedi kerusuhan Mei 98 di Mall Klender, Jakarta Timur. Kisah ini sudah menyebar dari mulut ke mulut. Jika kalian memiliki cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.